Saudara-saudari terkasih, pada hari ini kita mendengarkan bacaan Injil yang sangat inspiratif, yang berbicara tentang anak yang hilang, atau lebih tepatnya adalah Bapa yang penuh kasih. Ada 3 tokoh utama yang ditampilkan dalam bacaan Injil tadi. Yang pertama adalah sang ayah, sang bapa yang baik hati, yang adalah gambaran representasi dari Allah sendiri, Bapa yang penuh kasih. Yang kedua adalah si anak bungsu yang memberontak, meminta harta warisan dari bapaknya sendiri. Tindakan atau apa yang diperbuat oleh anak bungsu tadi adalah sebuah pelanggaran berat. Dalam tradisi kitab suci, meminta warisan ketika orang tuanya masih hidup adalah sebuah gambaran di mana orang menginginkan kematian dari ayahnya sendiri. Dan itu adalah sebuah pelanggaran berat yang dibuat oleh anak bungsu tadi. Dan tokoh ketiga adalah anak sulung, yang di akhir cerita digambarkan bahwa ia tidak mau masuk ke rumah. Ia menganggap bapaknya sebagai orang yang tidak mengerti dirinya sendiri, di mana adalah gambaran dari orang yang bergumul dengan pembenaran diri, yang tidak mampu untuk melihat kasih Allah kepada semua orang. Saudara-saudari yang terkasih, gambaran anak bungsu maupun anak sulung adalah gambaran dari diri kita sendiri. Kadang kita berada pada posisi anak bungsu lewat pemberontakan kita, lewat dosa-dosa kita meninggalkan Allah sendiri, meninggalkan rumah, meninggalkan Allah yang adalah penuh kasih. Dosa adalah gambaran di mana kita memilih untuk berjalan menurut kehendak kita sendiri, menurut keinginan hati kita sendiri. Tetapi di lain pihak, lain hari kita juga bisa menjadi seperti anak sulung tadi, yang bergumul dengan pembenaran diri, bergumul dengan kesombongan diri kita, dan tidak mampu mengerti, memahami akan betapa besar kasih Allah kepada kita sendiri. Maka saudara-saudariku yang terkasih, apapun juga posisi kita, entah berada pada posisi anak bungsu maupun anak sulung, kita diingatkan akan satu hal, yakni kasih Allah yang begitu besar. Kita diingatkan bahwa Allah senantiasa menunggu kita semua untuk kembali kepadanya. Entah kita berada pada anak sulung maupun anak bungsu, kasih Allah tidak pernah berubah. Kasih dan pengampunan Allah selalu menanti kita ketika kita mau datang kepadanya. Dan yang menarik adalah bahwa ketika kita mau datang untuk bertobat, untuk memperbaharui hidup kita, Allah senantiasa terbuka untuk merangkul kita. Ia memberikan kembali jubah sebagai lambang martabat kita yang hilang karena dosa. Ia memberikan cincin sebagai gambaran simbol dari kasih Allah yang tak berkesudahan. Dan ia memberikan sepatu agar kita berjalan di jalannya, jalan Allah, jalan Bapa, bukan jalan yang kita buat sendiri. Mari semoga warta akan kasih dan pengampunan Allah yang besar ini membuat kita untuk selalu berani datang. Ketika kita jatuh dalam dosa, kita diingatkan bahwa ada Bapa yang menunggu kita untuk kembali kepadanya. Dan semoga dalam Ekaristi ini, lewat santapan sabda dan tubuh Tuhan, memampukan kita semua sebagai orang-orang yang telah dikasihi Allah, diampuni Allah, untuk juga memiliki hati seperti hati Bapa sendiri. Tuhan memberkati kita semua.